sekarang apa yang sudah diselesaikan ini? Karena kami kan juga perkara ibu ya. Terima kasih. Kami terdakwa 10 juga pernah Pak. Begini. Nah, iya. Makanya sekarang sekali lagi ditanyakan aja, waktunya berjalan terus Pak. Silakan ditanyakan aja Pak. Gitu ya. Kesempatan sama, silakan. Sekarang jabatan saat ini kalau tim itu komersial di Batam Pak, ya di Batam. Saksi dalam perkara ini menyampaikan kesaksian kapasitas apa? Yang ditanyakan tadi perihal waktu saya menjabat sebagai analis pada saat proses kredit. Terus kehadiran saudara di sini dapat suatu keterangan Dari legal kami Pak yang mengabari bahwa saya harus hadir untuk ikut memberikan keterangan gitu Pak. Saya diundang. dan itu sudah masuk suratnya. Di suratnya ada nama saya betul Pak, salah satu dari 5 orang. Sebelum itu saya bertanya dulu, saudara terjadi dari samping dari satu bank. Saudara kenal Indra Asriadi. Pak Indra Masriadi kenal Pak. Apa jabatannya pada waktu itu? Jabatannya sebagai SME Regional Banking Head Pak. Posisinya kalau di bisnis beliau sebagai pimpinan dari Pak Franky dan Pak Willy Pak, yang paling tinggi untuk di bagian bisnisnya Pak, di kantor kami Pak. Oh, saksi satu divisi atau satu Berbeda Pak. berbeda. Pak. Kalau saksi Kalau saya di RIS Pak, saya di jajaran RIS, saya di bawah Pak Zulham Pak. ada juga nama ada juga namanya Ismail. Ismail dia di operasional Pak. Iya, pejabat yang pada Kewenangannya apa itu? dia mewakili dari sisi operasional di regional di kantor Pak. Karena ada di dalam surat bahwa namanya yang terkadang Ismail. Iya, Ada juga Eda Marjati. iya itu di jajaran operasional Pak. Apa nama anda di sini? Tidak ada Pak. Tidak ada. Saksi. Saya kira kita fokus pada si saksi tadi ya sebagai analis resiko. Menarik saya ini juga jabatan saksi. Resiko analis resiko. Saya saksi neraka. Kewenangan saksi sebenarnya kalau memastikan operasional terkait dari bawah. Kalau operasional bukan di bidang saya Pak. Jadi bidang apa? Yang biasa kamu saksi nilai dalam manajemen risiko. Dari RIS Pak, jadi terhadap proses pembiayaan pada kredit usulan Khusus pembiayaan. ya untuk kredit ini yang sudah dianalisa semua usulan dari bisnis, nanti di bagian saya akan mereview Pak, review terhadap apa yang sudah disampaikan dituangkan di memorandum analisa kredit, dan juga di sana ketentuan yang berlaku terpenuhi atau tidak, sampai dengan nanti kami menyimpulkan dan merekomendasikan syarat kredit atau tipe struktur pencairan kredit yang kemudian akan diusulkan di Merekomendasikan layak atau tidak. ya salah satunya terpenuhinya atau tidak Pak. Terpenuhi atau tidak terhadap usulan yang diusulkan oleh bisnis Pak. Ya. Karena kan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dulu seperti itu Pak. Jadi kalau saudara saksi tidak setuju yang diajukan ditolak dong. Itu bukan saya sendiri Pak. Jadi saya terpenuhi atau tidak Pak. Kembali lagi keputusannya ya nanti di keputusan kredit lah gitu. Yang saya tanya, jika dalam kapasitas saudara sebagai apa tadi? Reviewer Pak.
ada tidak. Misalnya saudara tidak setuju proposal Bukan saya tidak setuju atau tidak setuju Pak. tidak terpenuhi. Itu saya hanya menyampaikan Pak tadi di putusan bahwa atas usia diusulkan bisnis ada beberapa hal yang tidak terpenuhi atau terpenuhinya. Hanya sebatas itu saja Pak. Oke. Jadi kalau misalnya saudara sudah membuat catatan itu ada beberapa hal ini, proposal itu tetap saja naik. Betul Pak. Betul Pak. Itu Ya, saja. iya. Pak. Terus tanggung jawab saudara dalam selaku analis risiko terhadap kredit ini apa saja yang sudah? Yang pada saat itu Pak, Iya. semua sudah dituangkan bahwa atas usulan dari bisnis akan memberikan fasilitas kredit pembiayaan dan KWH. Ya. Otomatis pada saat itu ya saya mereview Pak terhadap analisa 5C-nya. 5C. Memang pada saat itu semua terpenuhi Pak, sehingga catatan dari kami ya kredit ini dilanjutkan atau direkomendasikan. Namun dari kami, memang dari RIS ada beberapa mitigasi Pak. Nah, fungsinya RIS itu nanti memitigasi, mengusulkan apabila kredit ini nantinya akan diputus, maka kami mensyaratkan syarat pencairan. Nah, semua itu dituangkan Pak di rekomendasi kami menjadi syarat pencairan kredit yang nantinya diputus di komite kredit seperti itu Pak. Kalau saudara menganalisa 5C, berarti itu termasuk kemampuan bayar dari itu. Betul Pak, betul. Dalam kredit ini kemampuan bayarnya dari mana? Kalau pada saat itu yang kita lihat dari historis Pak, berarti kemampuan bayarnya ya dari EBITDA, dari laporan keuangan. Pada saat itu disampaikan di memorandum analisis kredit terhadap laporan keuangan dan neraca perusahaan memiliki kemampuan seperti itu dari past performance-nya seperti itu Pak. Maksudnya apa saudara tidak melihat juga cara membayarnya, tidak verifikasi juga soal keabsahan sumber pembayaran di dalam ini program? Iya Pak, itu kan sudah dituangkan Pak di syarat pencairan yang menjadi dasar. Bukan saya, tugas saudara. Ya, Tugas saudara dibuatkan, maksud saya. Dalam hal saudara menganalisis 5C, termasuk kemampuan bayar, masuk itu deteksi apa? ya. Apakah saudara saksi juga lebih memverifikasi karena salah satu kemampuan bayarnya ini kontrak? Betul Pak. Pada saat itu kontrak memang saya belum terima secara fisik secara real, karena pada saat itu kan kalau di ketentuannya bisa Pak, karena satu menyampaikan perencanaan itu apa bisa, dan perhitungan kreditnya pun berdasarkan proyeksi proyek yang akan dikerjakan. Nah dari kami Pak, dari RIS memberikan guidance Pak kepada bisnis bahwa tadi kalau Bapak tanyakan terkait dengan kemampuan pembayaran, berarti kan di kemudian Pak. Ya. Nah itu sudah dituangkan Pak di kemudian hari. Yang pertama berarti first way out dari pinjaman ini adalah piutang usaha atas kontrak yang dibiayai. Makanya kita ikat agunan pokoknya itu fidusia piutang usaha dari kontrak. Ya. Itu Pak. Kamu ikat itu. Kami saya lihat di usulan dan mereview dan mengusulkan itu ada Pak. Piutang itu dasar. Fidusia itu Pak, piutang usaha yang akan Ya. ke depan. Kamu ikat itu sebagai jaminan pokok. Di usulan itu diikat Pak sebagai fidusia. Ya. Iya Pak. Piutang usaha dari kontrak yang dibiayai. Sebagai jaminan pokok. Jaminan pokoknya itu Pak.